Apakah Anda membayangkan seperti apa sosok lansia berusia 90 tahun? Apakah seseorang yang duduk di kursi roda di panti reda atau seseorang yang dengan tenang membaca buku di rumah? Saya Ari Nipung masih duduk di ruang praktik berhadapan dengan pasien, mengenakan jas putih dengan stetoskop melingkar di leher. Mendengarkan cerita pasien adalah rutinitas harian saya. Nama saya Dr. Sepuh Suryodharma, usia saya tahun ini 90 tahun. Dan selama lebih dari 40 tahun berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya telah bertemu puluhan ribu pasien. Dimulai dari puskesmas desa di tahun 1960-an, kemudian menjadi kepala bagian penyakit dalam di rumah sakit universitas. Hingga kini saya praktik 3 hari seminggu di sebuah klinik kecil. Ada yang berkata, sudah waktunya istirahat, dokter. Tetapi bagi saya, bertemu pasien masih menjadi kebahagiaan terbesar. Bagaimana bisa di usia senja masih begitu sehat? Banyak orang terkejut melihat saya. Mereka bilang sulit percaya melihat saya mengenakan jas putih dan menulis resep. Terutama para dokter muda sering bertanya, apa rahasianya? Dokter, apakah karena saya bermain golf, minum obat khusus, atau menjalani pemeriksaan kesehatan mahal? Apakah Anda juga percaya bahwa untuk sehat harus sering menjalani pemeriksaan mahal? Apakah Anda baru merasa tenang jika langsung melakukan MRI atau CT scan di rumah sakit besar setiap kali tubuh? Sedikit sakit Ari, ini saya ingin berbagi cerita tentang pemeriksaan kesehatan yang sesungguhnya berdasarkan pengalaman saya. Sebagai dokter selama 90 tahun hidup, saya akan memberitahu Anda bahwa ada cara menjaga kesehatan tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk pemeriksaan mahal. Banyak teman saya yang mulai menjalani pemeriksaan PET, MRI, dan CT scan setiap tahun sejak usia 60-an. Jika pinggang sakit, mereka CT scan. Jika kepala pusing, mereka MRI. Mereka memilih paket pemeriksaan kesehatan lengkap dan menjalani pemeriksaan 1 atau 2 kali setahun. Mereka sering berkata dengan bangga, kalau tahu lebih awal bisa diobati. Seorang teman saya setiap tahun menjalani pemeriksaan premium seharga lebih dari 30 juta rupiah di sebuah pusat pemeriksaan kesehatan terkenal di Jakarta. Mulai dari MRI, PET, hingga CT scan, semua jenis pemeriksaan dia jalani. Namun tahun lalu dia meninggal dunia karena kanker tiroid. Istrinya menangis sambil berkata, padahal setiap tahun rajin periksa. Teman saya yang lain baru kembali dari luar negeri setelah menjalani pemindaian MRI seluruh tubuh yang mahal. Dia membayar biaya lebih dari 100 juta rupiah setelah melihat iklan yang mengatakan bisa mendeteksi kanker sejak dini. Hasilnya tidak ada kelainan. Namun 2 bulan kemudian dia didiagnosis menderita kanker lambung, sudah stadium 3 dan bahkan sudah menyebar. Mengapa demikian? Apakah pemeriksaan yang dia jalani benar-benar diperlukan? Bahkan saya sebagai dokter pun terkadang merasa cemas dan menjalani pemeriksaan yang sebenarnya tidak perlu. Pemeriksaan ini kan yang saya sarankan ke pasien. Masa saya sendiri tidak coba pikiran seperti itu? Pernah muncul, namun kenyataannya jarang sekali penyakit terdeteksi sejak dini. Justru seringkali setelah menjalani pemeriksaan mahal dan mendapat hasil tidak ada kelainan, sinyal-sinyal kecil dari tubuh diabaikan,
waktu ketika merasa tenang setelah menerima hasil pemeriksaan justru menjadi momen berbahaya. Apakah Anda juga pernah merasa tenang setelah menjalani pemeriksaan? Apakah Anda berpikir bulan lalu kan sudah periksa, jadi pasti baik-baik saja. Pada usia 75 tahun, saya mendapatkan sebuah pencerahan besar. Seorang rekan dokter yang setiap tahun rutin menjalani pemeriksaan kesehatan, tiba-tiba terserang stroke. Padahal seminggu sebelumnya dia baru saja menerima hasil pemeriksaan kesehatan dengan keterangan tidak ada kelainan khusus. Namun hasil MRI otaknya menunjukkan sudah ada pembuluh darah kecil yang menyempit. Hanya saja tingkat penyempitan itu dianggap normal untuk usianya. Setelah kejadian itu, saya mulai memikirkan kembali pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa saya sarankan kepada pasien. Apakah teman-teman dan pasien saya benar-benar menjalani pemeriksaan yang diperlukan, atau mereka hanya membuang waktu dan uang untuk pemeriksaan yang tidak perlu? Pertanyaan seperti ini muncul di benak saya. Saya sadar bahwa kesehatan tidak terjaga hanya dengan banyak pemeriksaan. Mendengarkan sinyal kecil dari tubuh dan meresponsnya dengan cara yang tepat di waktu yang tepat adalah jalan sesungguhnya untuk menjaga kesehatan. Saya mulai mengubah cara praktik saya dan memberikan nasihat yang berbeda kepada pasien. Cerita ini harus Anda dengarkan sampai selesai agar dapat memahami alurnya. Tombol suka dan berlangganan juga akan sangat membantu agar informasi penting ini tersampaikan kepada lebih banyak orang. Karena kesehatan tidak terjaga hanya dengan menjalani banyak pemeriksaan. Pertama, penyalahgunaan pemeriksaan PET scan. Bapak Haryono, 61 tahun, setelah pensiun dari jabatan eksekutif di sebuah perusahaan besar, mulai memperhatikan kesehatannya, terutama setelah seorang temannya meninggal karena kanker. Dia selalu memilih paket premium yang mencakup pemeriksaan PET scan setiap kali menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan. Biayanya lebih dari 40 juta rupiah, tetapi dia beranggapan tidak boleh pelit untuk kesehatan. Selama 3 tahun berturut-turut, dia mendapatkan hasil tidak ada kelainan. Namun, suatu hari tiba-tiba dia merasa pencernaannya tidak lancar dan berat badannya mulai sedikit menurun. Baru saya periksa, pasti baik-baik saya, pikirnya sambil menahan selama sebulan. Akhirnya ketika dia pergi ke rumah sakit, dia sudah didiagnosis menderita kanker lambung stadium 3. Kenapa tidak terdeteksi saat PET scan? Tanyanya kepada saya. Sebenarnya PET scan lebih mudah mendeteksi sel kanker yang aktif. Kanker stadium awal atau yang tumbuh lambat mungkin tidak terdeteksi. Untuk kanker lambung, pemeriksaan endoskopi jauh lebih efektif. PET scan memang cara yang baik untuk melihat seluruh tubuh, tetapi hanya bersifat screening dan memiliki keterbatasan untuk diagnosis dini. Selain itu, paparan radiasinya juga cukup tinggi. Kepercayaan bahwa PET scan bisa mendeteksi semua jenis kanker itu berbahaya. Faktanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM atau Otoritas Kesehatan terkait juga tidak merekomendasikan pemeriksaan PET scan untuk tujuan screening kanker pada orang tanpa gejala selain biayanya mahal. Kemungkinan hasil positif palsu juga ada. Kecuali jika Anda termasuk kelompok berisiko tinggi, lakukan PET scan hanya jika benar-benar diperlukan. Sebaliknya, pemeriksaan langsung seperti endoskopi lambung atau usus besar lebih efektif untuk menemukan lesi awal. Program screening kanker nasional juga dapat membantu mengurangi beban biaya. Jika khawatir kanker lambung,
endoskopi lambung setiap 2 tahun sekali. Jika khawatir kanker usus besar, kolonoskopi setiap 5 hingga 10 tahun sekali. Ini jauh lebih efektif daripada PET scan. Jika ada riwayat keluarga, frekuensi pemeriksaan bisa lebih sering. Yang perlu diperhatikan jika ada keluhan pada tubuh atau merasa khawatir, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Berbahaya jika ada gejala tetapi hanya mengandalkan hasil PET scan dan merasa tenang. Jika penurunan berat badan, nafsu makan berkurang, atau nyeri tanpa sebab yang jelas terus berlanjut, segera temui dokter spesialis. Apakah Anda akan langsung menjalani pemeriksaan jika merasa cemas, atau Anda akan lebih mendengarkan tubuh Anda jika ada gejala? Lakukan pemeriksaan yang sesuai. Jika tidak ada gejala, ikuti jadwal pemeriksaan yang dianjurkan pemerintah. Itu lebih bijaksana. Kedua, penyalahgunaan CT scan dan MRI untuk nyeri pinggang dan leher. Ibu Paramita, sedesa 2 tahun, pensiunan guru sekolah dasar selama 30 tahun. Karena lama mengajar, beliau menderita nyeri pinggang dan setiap kali ke rumah sakit selalu melakukan MRI. Selama 3 tahun, beliau melakukan MRI pinggang sebanyak 5 kali dan hasilnya selalu mirip. Perubahan degeneratif dan penonjolan bantalan sendi ringan. Hanya untuk biaya pemeriksaan saja sudah menghabiskan jutaan rupiah. Namun, yang menarik adalah meskipun tanpa hasil MRI, diagnosis dokter tidak banyak berubah. 80% nyeri pinggang disebabkan oleh nyeri otot biasa, radang ligamen, dan perubahan degeneratif akibat penuaan tanpa gejala neurologis khusus. Hasil MRI seringkali tidak banyak mengubah arah pengobatan. Fakta yang lebih mengejutkan adalah meskipun lansia tidak memiliki gejala, jika dilakukan MRI pinggang, lebih dari 80% akan ditemukan penonjolan diskus atau perubahan degeneratif. Ini adalah perubahan alami seiring bertambahnya usia dan belum tentu menjadi penyebab nyeri. Pemeriksaan mahal tanpa gejala neurologis kurang bermanfaat. Sebagian besar nyeri pinggang disebabkan oleh masalah otot atau ligamen dan dapat membaik dengan fisioterapi serta olahraga yang tepat. MRI yang tidak perlu hanya akan menambah kecemasan dan menguras kantong. Pertimbangkan CT scan atau MRI hanya jika ada gejala neurologis seperti kesemutan mati rasa, kelemahan kaki, atau masalah buang air besar dan kecil. Untuk nyeri biasa, sebaiknya observasi selama seminggu sambil melakukan kompres hangat dan peregangan ringan. Sebagian besar nyeri pinggang akan membaik dengan sendirinya dalam waktu 2 minggu. Lakukan pemeriksaan jika dokter menilai perlu setelah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan neurologis sederhana seperti tes kekuatan otot, tes sensorik, dan tes refleks saja sudah cukup untuk menilai apakah ada masalah serius. Jika nyeri berlanjut atau semakin parah, kaki terasa lemas, atau ada masalah saat buang air, Anda harus segera menemui dokter spesialis. Gejala seperti ini bisa menjadi tanda saraf terjepit parah, terutama jika ada riwayat kanker, nyeri muncul setelah trauma berat, atau sedang mengonsumsi obat penekan sistem imun. Diperlukan perhatian lebih. Dalam kasus seperti ini, MRI mungkin diperlukan. Pernahkah Anda mempertimbangkan pemeriksaan mahal hanya karena satu keluhan nyeri? Bagaimana jika biaya itu digunakan untuk berolahraga secara rutin untuk mencegah nyeri pinggang? Berjalan kaki secara teratur dan latihan penguatan otot inti sangat efektif. Ketiga, penyalahgunaan CT scan dan MRI otak untuk sakit kepala dan pusing. Bapak Lukman,
Sedem saat tahun pensiunan pegawai negeri yang mudah stres. Kadang-kadang beliau merasakan sakit kepala sebelah, dan karena ayahnya memiliki riwayat stroke, setiap kali sakit kepala beliau selalu ke rumah sakit untuk MRI otak selama 3 tahun. Beliau melakukan MRI sebanyak 4 kali dengan biaya sekitar puluhan juta rupiah. Hasilnya selalu menunjukkan kondisi normal sesuai usia. Setelah pemeriksaan terakhir, dokter spesialis saraf berkata kepadanya, "Bapak Lukman, sakit kepala biasa seperti ini sulit dicari penyebabnya dengan MRI. Kemungkinan besar penyebab utamanya adalah stres dan ketegangan otot leher. Sebenarnya untuk sakit kepala biasa sulit menemukan masalah struktural. Sakit kepala dan pusing pada lansia seringkali disebabkan oleh ketegangan otot, tekanan darah tinggi, masalah sendi leher atau stres. Sekitar 90% sakit kepala adalah sakit kepala primer seperti migrain atau sakit kepala tegang yang tidak menunjukkan kelainan khusus pada hasil MRI. Tentu saja, jika tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat atau sakit kepala terparah yang pernah dialami, Anda harus segera ke unit gawat darurat. Namun, tidak bijaksana jika langsung melakukan MRI otak setiap kali mengalami sakit kepala kronis atau pusing. Pertimbangkan pemeriksaan hanya jika ada gejala neurologis seperti gangguan penglihatan atau bicara peluh. Periksa tekanan darah secara rutin, kelola stres, dan coba lakukan peregangan leher. Mengendurkan otot di sekitar leher seringkali dapat memperbaiki sakit kepala. Asupan air yang cukup juga penting. Dehidrasi adalah salah satu penyebab umum sakit kepala. Selain itu, mengurangi konsumsi kafein dan menjaga pola tidur teratur juga dapat membantu. Jika tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat, sakit kepala yang berbeda dari biasanya, atau disertai demam dan kaku, kuduk, segera temui dokter spesialis. Gejala seperti ini bisa menandakan kondisi berbahaya seperti pendarahan otak atau radang selaput otak. Selain itu, sakit kepala hebat yang pertama kali muncul pada usia di atas 60 tahun, riwayat kanker atau sakit kepala pada kondisi daya tahan tubuh menurun perlu dievaluasi lebih cermat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk berkonsultasi dengan dokter dan menjalani pemeriksaan yang sesuai. Pernahkah Anda mempertimbangkan pemeriksaan setiap kali kepala terasa pusing? Apakah Anda sudah cukup minum air? Coba periksa berapa banyak air yang Anda minum sehari. Orang dewasa sebaiknya minum sekitar 1,5 hingga 2 liter air sehari. Keempat, pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung tanpa indikasi jelas. Bapak Kendra, 61 tahun, pensiunan bankir yang sangat khawatir akan kesehatannya, terutama karena ayahnya meninggal mendadak akibat serangan jantung. Beliau sangat sensitif terhadap kesehatan jantung. Meskipun tanpa gejala khusus, beliau setiap tahun menjalani pemeriksaan USG jantung selama 3 tahun. Total biaya yang dikeluarkan mencapai jutaan rupiah. Dan hasilnya selalu dalam batas normal. Dokter spesialis jantung menjelaskan kepadanya begini, Bapak Chandra, jika tidak ada gejala khusus, tidak perlu melakukan USG jantung setiap tahun. Banyak masalah bisa terdeteksi hanya dengan pemeriksaan EKG dasar dan pemeriksaan fisik. Yang lebih penting adalah olahraga teratur dan pengaturan pola makan. Jika tidak ada gejala jantung khusus, tidak perlu melakukan pemeriksaan USG jantung setiap tahun. Asosiasi jantung terkemuka juga tidak merekomendasikan pemeriksaan USG jantung rutin bagi orang tanpa gejala. Pemeriksaan EKG dan pemeriksaan dasar seringkali sudah cukup. Faktanya,
10 hingga 20% orang dewasa paruh baya ke atas menunjukkan kelainan katup ringan pada hasil USG jantung. Namun, ini tidak selalu berarti memerlukan pengobatan atau berbahaya. Justru bisa menambah kekhawatiran yang tidak perlu. Pertimbangkan USG jantung hanya jika Anda merasa sesak napas, nyeri dada, atau denyut jantung tidak teratur. Sebaliknya, menjaga pola makan sehat dan berolahraga secara rutin lebih penting. Berjalan kaki atau berenang selama 30 menit atau lebih 3 hingga 4 kali seminggu. Sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Memeriksa tekanan darah dan kadar kolesterol secara rutin juga penting. Jika angka-angka ini berada dalam batas normal, jantung Anda secara umum bisa dianggap sehat. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kesehatan jantung. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan pada jantung seperti nyeri dada, sesak napas hebat, atau detak jantung cepat, Anda harus segera menemui dokter spesialis untuk pemeriksaan yang akurat. Terutama angina atau serangan jantung adalah kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, jika Anda memiliki penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol tinggi, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung yang kuat, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jadwal pemeriksaan yang sesuai. Jika hari ini Anda hanya boleh memilih satu pemeriksaan yang benar-benar diperlukan, mana yang akan Anda pilih? Apa sinyal yang dikirimkan tubuh Anda akhir-akhir ini? Ingatlah bahwa mengubah gaya hidup demi kesehatan jantung lebih penting daripada pemeriksaan. Apapun kelima pemeriksaan darah dan pencitraan seluruh tubuh tanpa pandang bulu, Ibu Jamila 74 tahun setelah pensiun mulai memperhatikan kesehatannya dan setiap tahun menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap di rumah sakit besar. Sekali pemeriksaan biayanya lebih dari belasan juta rupiah. Paket pemeriksaan tersebut mencakup CT scan seluruh tubuh, berbagai pemeriksaan penanda tumor, pemeriksaan hormon, dan puluhan jenis lainnya. Pada pemeriksaan tahun lalu, beliau mendapatkan hasil tidak ada kelainan. Namun, 3 bulan kemudian karena nyeri perut dan nafsu makan menurun, beliau pergi ke rumah sakit dan ditemukan menderita kanker pankreas. Sudah mulai menyebar ke jaringan di sekitarnya. Bagaimana bisa tidak terdeteksi saat pemeriksaan lengkap? Tanyanya, sebenarnya kanker pankreas sangat sulit terdeteksi sejak dini. Gejalanya tidak jelas dan tidak mudah ditemukan pada pemeriksaan umum. Ini adalah contoh keterbatasan pemeriksaan kesehatan lengkap. Pemeriksaan kesehatan tidak dapat mendeteksi semua penyakit secara sempurna. Mungkin saat pemeriksaan tidak ada gejala atau lesi terlalu kecil sehingga tidak terdeteksi. Selain itu, kecepatan pertumbuhan setiap jenis kanker berbeda, sehingga ada kemungkinan kanker muncul dan berkembang pesat di antara jadwal pemeriksaan. Penting juga untuk diingat bahwa akurasi pemeriksaan pencitraan atau darah tidak 100%. Setiap pemeriksaan memiliki risiko dan kemungkinan hasil positif palsu. Jangan terlalu percaya pada hasil pemeriksaan dan tetaplah peka terhadap perubahan kecil pada tubuh Anda. Penting untuk memperhatikan perubahan nafsu makan, berat badan, tingkat kelelahan, dan pola tidur. Lakukan pemeriksaan secara rutin, tetapi jangan terlalu tenang dengan hasilnya. Manfaatkan juga program screening kanker nasional, pemeriksaan kanker lambung, usus besar, payudara, leher rahim,
Dan hati adalah pemeriksaan yang efektivitasnya telah terbukti. Pemeriksaan tambahan lainnya sebaiknya diputuskan setelah berkonsultasi dengan dokter, dengan mempertimbangkan faktor risiko, riwayat penyakit, dan gaya hidup Anda. Hasil pemeriksaan hanyalah gambaran sesaat. Sehari setelah pemeriksaan, tubuh Anda bisa saja mengalami perubahan oleh karena itu. Meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelainan, pengamatan diri secara berkelanjutan tetap diperlukan. Membiasakan diri mencatat kondisi tubuh secara sederhana setiap hari juga merupakan cara yang baik. Jika rasa tidak nyaman pada tubuh berlanjut, segera konsultasikan dengan dokter spesialis. Terlepas dari hasil pemeriksaan, mencatat kondisi tubuh Anda seperti buku harian akan membantu saat konsultasi. Informasi spesifik seperti sejak seminggu lalu nafsu makan hilang, pencernaan tidak lancar, dan berat badan turun 2 kg sangat penting, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun. Penurunan berat badan, kelelahan terus-menerus, perubahan kebiasaan buang air besar, atau nyeri tanpa sebab yang jelas harus segera diberitahukan kepada dokter. Gejala-gejala ini bisa menjadi sinyal dini kanker atau penyakit serius lainnya. Dokter yang berpengalaman dapat membuat diagnosis hingga 80% hanya dengan mendengarkan cerita pasien. Pemeriksaan hanyalah proses untuk mengkonfirmasi diagnosis tersebut. Jadi, daripada membuang waktu dan uang untuk pemeriksaan yang tidak perlu, lebih penting untuk meningkatkan kemampuan mengamati dan menyampaikan kondisi tubuh Anda secara akurat. Apakah Anda mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan tubuh Anda? Adakah perubahan pada tubuh Anda akhir-akhir ini? Meskipun hasil pemeriksaan normal, jangan abaikan sinyal yang dikirimkan tubuh Anda. Tubuh Anda terus berbicara, saudara-saudara, jika dimulai sekarang pun sudah cukup. Kesehatan dimulai dari pengamatan kecil sehari-hari, bukan pemeriksaan mahal. Ingatlah poin-poin yang saya sampaikan hari ini. Kurangi pemeriksaan PET, CT, MRI, pencitraan otak, USG jantung, dan tes darah berlebihan yang tidak perlu. Manfaatkan program screening kanker nasional dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Hanya dengan mengingat ini saja, kesehatan Anda akan berubah. Jika Anda hanya bisa mempraktikkan satu hal mulai hari ini, cobalah mencatat kondisi tubuh Anda di buku kecil setiap pagi. Kebiasaan mencatat perubahan tubuh akan memberikan informasi kesehatan yang lebih berharga daripada pemeriksaan mahal. Pada kesempatan berikutnya, saya akan membahas tentang pentingnya endoskopi lambung dan usus besar menurut pandangan dokter berusia 90 tahun. Sampai saat itu, tetaplah sehat,